semuanya, jadi kemarin di tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, aku juga gak mau ketinggalan dong. Untuk kali ini aku mau gambar 3 sosok yang menurut aku berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aku gambar ini dengan teknik pointillist. Jadi pointillist itu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik yang membentuk sebuah gambar gitu. Cus, langsung aja ditonton videonya. Sosok pertama yang aku gambar ialah Chairil Anwar. Beliau lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Nah, Mas Chairil Anwar ini merupakan penyair dari Indonesia atau sastrawan. Lahir di Medan dan kemudian pindah ke Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta pada tahun 1940. Nah, Mas Chairil Anwar ini pas berumur 18 tahun udah nggak sekolah karena memang beliau bertekad buat menjadi seniman. Nah, karya-karya Mas Chairil Anwar ini mulai terkenal di tahun 1942. Namun, semua puisinya itu nggak diterbitin sampai tahun 1945. Tapi hebatnya puisinya itu banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing juga, kayak bahasa Inggris, Jerman, Rusia, ataupun Spanyol. Sayangnya, Mas Chairil Anwar ini meninggal pada umur 27 tahun, tepatnya pada tanggal 28 April 1949. Nah, selama hidupnya ini, beliau telah menulis sekitar 96 karya, termasuk 70 puisi, yang kebanyakan tidak dipublikasikan. Puisi terakhir dari Chairil Anwar berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh yang ditulis pada tahun 1949. Mas Chairil Anwar ini memiliki sifat cinta tanah air yang sangat-sangat tinggi karena beliau juga memiliki andil yang besar untuk membuat slogan propaganda kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Hebat banget ya. Selanjutnya ada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bapak Cokro Aminoto merupakan pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi dari Sarekat Islam atau SI. Beliau memimpin SI sejak tahun 1914 hingga 1934, tepatnya hingga beliau wafat. Di bawah kepemimpinan Bapak ini, SI dulu menjadi organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional. Bapak Cokro Aminoto merupakan guru bagi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, salah satunya Bapak Soekarno. Maka, Bapak Cokro Aminoto ini disebut juga sebagai bapaknya Bapak Bangsa Indonesia. Beliau lahir di Madiun, Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1882. Semasa hidupnya, beliau menamatkan pendidikan dari Sekolah Osvia di Magelang. Osvia merupakan sekolah bagi calon abdi negara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, setelah tamat dari Osvia, Bapak Cokro Aminoto sempat bekerja di Kesatuan Pegawai Administratif di Ngawi. Bapak Cokro Aminoto ini juga merupakan sosok yang mengusulkan perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Nah, Bapak Cokro Aminoto ini awalnya merupakan anggota dari Sarekat Islam di Surabaya. Beliau juga merupakan sosok yang memimpin tentara Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya dan menggerakkan aksi bela Islam sebagai respon atas tulisan di majalah Jawi Hiswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Pada masa kepemimpinan beliau, SI merupakan partai yang memiliki banyak sekali anggota, tepatnya sekitar 2,5 juta orang. Bapak Cokro Aminoto wafat pada tanggal 17 Desember 1934. Setelah wafatnya Bapak Cokro Aminoto, Partai Sarekat Islam terpecah belah dan kehilangan beberapa tokoh pentingnya. Presiden Soekarno atas nama pemerintah Republik Indonesia menetapkan Bapak Cokro Aminoto sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Sosok selanjutnya adalah Laksamana Malahayati. Nah, Ibu Malahayati ini diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2017 karena kontribusinya untuk Indonesia.
Laksamana Malahayati juga dikenal dengan nama Kumala Hayati dan lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Ibu Malahayati ini masih berkerabat dengan Sultan Aceh dan waktu kecilnya mendapat pendidikan di istana. Kemudian beliau mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis. Perjuangan Ibu Malahayati ini dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Waktu itu, armada laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Suami Ibu Malahayati, Laksamana Zainal Abidin, gugur dalam pertempuran itu. Setelah ditinggal wafat suaminya, Ibu Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Singkat cerita, permintaan itu dikabulkan dan Ibu Malahayati diangkat sebagai pemimpin pasukan Inong Bale dalam pangkat Laksamana. Beliau merupakan perempuan Aceh pertama yang menyandang pangkat ini. Nah, Ibu Malahayati ini tidak segan untuk memimpin peperangan. Misalnya pada tahun 1599 ketika kapal Belanda memaksa masuk ke salah satu pelabuhan dagang di Aceh. Laksamana Malahayati dan pasukannya mengadakan perlawanan dan Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda tewas dalam peperangan itu. Ibu Malahayati juga pernah melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Kemudian, Ibu Malahayati juga menjadi orang yang menerima kedatangan John Lancaster, duta utusan Ratu Elizabeth dari Inggris. Beliau meninggal pada tahun 1615. Ini hasil gambar aku yang udah aku tipekin untuk bagian dagu Ibu Malahayati karena aku kurang suka. Overall kurang terlalu bagus, tapi aku cukup puas sama hasil kerja aku. Warna merah putih di belakang gambar itu melambangkan bendera Indonesia tentunya. Gimana menurut kalian, apa yang kurang dan apa yang harus ditambah? Jangan lupa komen di bawah ya. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.